Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa dalam pelajaran matematika. Dan kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bersama saya, Surajiono. Baiklah, kita perhatikan contoh berikut ini. Para ilmuwan telah menemukan bahwa jarak bumi bulan adalah 384.000 km atau setara dengan 384 juta meter, dan ini ditulis dengan bentuk baku demikian ini, atau 3,84 kali 10⁻8. Demikian juga dengan ukuran virus corona 19, yaitu 120 nanometer, atau ini dalam ukuran meter adalah 0,000120 mm atau 0,00000120 meter. Bisa ditulis sebagai 1,2 kali 10⁻7 meter. Jadi ada dua bilangan dengan bentuk seperti ini. Ini di dalam sains sering kita lihat, dan ini disebut dengan bentuk baku. Kemudian ada 10⁻8, ada 10⁻7, ini disebut sebagai bilangan berpangkat. Kemudian nanti kalau kita menemui bilangan seperti ini disebut sebagai bilangan berpangkat. A-nya sendiri itu disebut bilangan yang dipangkatkan atau bilangan pokok, dan N-nya adalah sebagai pangkat atau eksponen. Dan nanti untuk A pangkat N, ini dibaca A pangkat N, bentuk bilangan berpangkat itu didefinisikan sebagai perkalian berulang A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor yang sama. A itu N faktor yang sama. Sebagai contoh misalnya 5 pangkat 4, maka cara menghitungnya adalah 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 faktor. Dan kita bisa menghitung 4 faktor dari 5 kali itu adalah 625. Baiklah, ini definisi dari bilangan berpangkat. Kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat ada beberapa. Untuk sifat yang pertama kita perhatikan ilustrasi ini. A pangkat 2 kali A pangkat 3 kita bisa mengubah dengan A pangkat 2 itu adalah A kali A pangkat 3 adalah A kali A kali A. Ini 2 faktor, ini 3 faktor. Kalau kita hilangkan kurungnya menjadi A kali A kali A kali A, ada 5 faktor. Ya, maka ini nanti menurut definisi sebagai A pangkat 5. Jadi A pangkat 2 kalikan A pangkat 3 adalah sama dengan A pangkat 5. Sehingga kalau nanti kita menemui bentuk seperti ini, A pangkat 2 kali A pangkat 3 adalah A pangkat 2 tambah 3. Jadi pangkatnya yang ditambahkan. Inilah sifat yang pertama. Kalau kita mengalihkan A pangkat M kali A pangkat N adalah sama dengan A pangkat M ditambah N. Sifat yang kedua, kita akan membagi A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Ya, A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Maka bisa kita hitung A pangkat 5 itu adalah A kali A 5 faktor. A pangkat 3 adalah 3 faktor. Ini perkalian sebanyak 3 faktor. Sehingga ini bisa kita sederhanakan, dan ini 1, ini hasilnya 1, disederhanakan tinggal A kali A. Ini adalah A pangkat 2. Sehingga bentuk A pangkat 5 dibagi A pangkat 3 itu adalah sama dengan A pangkat 2 itu berasal dari 5 dikurangi
3. Sehingga sifat yang kedua itu adalah bentuk A pangkat M dibagi A pangkat N adalah sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sifat yang ketiga, jika kita memangkatkan A pangkat 2 dipangkat bagi 3 itu bisa kita hitung dengan cara seperti ini. A pangkat 2 itu artinya A kali A. Sedang ini berulang 3 kali, 3 faktor. Dan kalau kita hilangkan kurungnya menjadi A pangkat kali A sebanyak 6 faktor. Ini adalah A pangkat 6. Dan kesimpulannya, kalau kita memangkatkan suatu bilangan berpangkat, maka ini adalah pangkatnya dikalikan. Jadi sifat yang ketiga, kalau A pangkat M dipangkat lagi N, itu hasilnya adalah A pangkat M kali N. Sifat yang keempat, apabila kita memangkatkan suatu bentuk perkalian, A kali B pangkatkan 3, maka bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini. A kali B itu diulang perkalian sebanyak 3 faktor. Kalau kita hilangkan kurungnya menjadi seperti ini. A kali B, A kali B, A kali B. Dan komutatifnya perkalian ini bisa kita lakukan bahwa A dipindah tempatnya berjajar dengan A berdampingan, B berjajar dengan B berdampingan. Sehingga ini ada 3 faktor A-nya, ini ada 3 faktor B-nya. Ini adalah A pangkat 3 kali B pangkat 3. Sehingga kita simpulkan A kali B pangkat 3 adalah A pangkat 3 kali B pangkat 3. Ini adalah sifat yang keempat. A kali B pangkat M adalah sama dengan A pangkat M dan kali B pangkat M. Sifat yang kelima, perhatikan ini, hampir sama dengan yang tadi, sifat keempat. Kalau kita membagi, maka ini kita kalikan sebanyak faktor sesuai dengan pangkatnya. Ini pangkat 3 berarti ini ada 3 faktor. Ini ingat perkalian bilangan pecah, maka atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga bentuknya menjadi yang atas A kali A kali A, yang bawah menjadi B kali B kali B. Ini ada 3 faktor sehingga menjadi A pangkat 3 dibagi B pangkat 3. Ini kesimpulannya A per B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 dibagi B pangkat 3. Ini sifat yang kelima. A per B pangkat M adalah sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Sifat yang keenam, perhatikan kita akan membagi A pangkat 2 dibagi A pangkat 5. Ini kita bagi dengan cara biasa, akan menghasilkan seperti ini. Jadi 1 dibagi A kali A kali A atau 1 dibagi A pangkat 3. Tetapi menurut sifat yang kedua yang sudah kita contohkan tadi, bahwa A pangkat 2 dibagi A pangkat 5 itu sama saja kita kerjakan apabila kita mengurangkan A pangkat 2 dikurangi 5. A pangkat 2 berapa? A pangkat min 3. Sehingga ini kita simpulkan bahwa A pangkat min 3 itu adalah sama dengan 1 dibagi A pangkat 3. Jadi kalau pangkat min itu artinya 1 per A pangkat ini. Sehingga sifat yang keenam bisa kita simpulkan ini. Sekarang sifat yang ketujuh, perhatikan ini. Kita akan membagi A pangkat 5 dibagi A pangkat 5. Menghasilkan 1. Di A pangkat 5 itu ini sebanyak 5 faktor. Ini 5 faktor. Kita sederhanakan menjadi 1 per 1 sama dengan 1. Menurut sifat yang kedua, kita bisa menghitungnya dengan A pangkat 5 bagi A pangkat 5 itu sama dengan A pangkat 5 dikurangi 5. Dan ini sama dengan A pangkat 0. Sehingga
A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun A, kalau dipangkatkan 0, ini adalah sama dengan 1. Ini sebagai sifat yang ke-7. Bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Sekarang kita akan perhatikan beberapa contoh soal. Yang pertama, kita menghitung 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 7. Jadi ini menggunakan cross atau titik sama. Itu sesuai dengan sifat yang sudah kita pelajari tadi 1 sampai 7. Ini menggunakan sifat yang pertama. Ini adalah sama dengan 5 pangkat 3 tambah 7 sama dengan 5 pangkat 10. Contoh yang kedua, kita menghitung ini masih menggunakan sifat yang pertama. Karena perkalian, ini ada P, ada P. Sehingga ini 3 dengan 2, kita taruh di depan. Kemudian P-nya kita tambahkan pangkatnya. 2 tambah 5. Sehingga ini menjadi 6P pangkat 7. Sifat yang selanjutnya yang kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 3 adalah sifat yang kedua. Bahwa 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat 8 dikurangi 4. Ya, bagi dengan titik 2 seperti ini sama dengan bagi dengan per seperti ini. Sehingga ini sama dengan 2 pangkat 4. Contoh yang kelima, kita akan memangkatkan K pangkat 3 dipangkatkan 2. Ini sesuai dengan sifat yang ketiga. Perhatikan, sama saja dengan K pangkat 3 kali 2 sama dengan K pangkat 6. Sifat nomor 5, ini masih menggunakan sifat yang ketiga, ya, bahwa ini sifat yang keempat maksud saya, ya, 4 dan 3, ini bahwa 3 pangkat 2, 5, M pangkat 5, pangkatkan 2 lagi, sehingga ini sama saja dengan dikalikan, N-nya juga pangkat 2. Sehingga menjadi 3 pangkat 2 adalah 9, 5 kali 2 adalah 10, N2-nya tetap. Contoh yang ke-6, 2A dibagi 5. 2A dibagi 5 pangkat 3. Kita hitung dengan menggunakan sifat yang kelima. Ini per, kemudian ada pangkat, maka pangkatnya bisa di bawah dan di atas. Kemudian ini dipangkatkan semua, jadi seperti sifat 5. Ini kemudian kita uraikan menjadi sifat yang keempat. 2 pangkat 3, A pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8, A pangkat 3. 5 pangkat 3, 125. Sifat yang ketujuh, ini lebih kompleks lagi, ya, tetapi sama yang digunakan. Sifat 4 dan sifat 5. Sehingga bentuknya menjadi ini, kita pecah dulu atas dan bawah. Atasnya pangkat min 3, bawahnya pangkat min 3. Kemudian kita gunakan sifat yang ke-4 menjadi kayak gini. 2, ini pangkat min 2, ini kalikan min 3, ini menjadi 6. 2-nya pangkat 6. A-nya, ya, A-nya 2, ini pangkatnya 2, kalikan min 3 adalah min 6. Yang bawah min 1 kali min 3 itu adalah 3. Dan ini ada pangkat negatif biar hilang pangkat negatifnya, diubah menjadi bentuk per sesuai dengan sifat yang ke-6 adalah sama dengan ini 2 pangkat 6, 4, A pangkat min 6-nya menjadi 1 per A pangkat 6. Demikian contoh soal dari 1 sampai 7. Terima kasih. Semoga
Allah memberikan kesuksesan kepada kita semuanya. Selamat belajar, kemudian mengerjakan tugas dan segera dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.